better. Perkenalkan, nama saya Megi Pangaribuan. Saya berasal dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi petunjuk terjadinya evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan genetika tidak terbalikan dengan garis keturunan yang menyebabkan kalogenesis atau perubahan satu jenis menjadi beberapa jenis baru. Nah, petunjuk-petunjuk evolusi antara lain yaitu variasi dalam spesies, temuan fosil, homologi dan analogi, alat tubuh sisa, persamaan embrio, kemiripan biokimia, penyebaran geografik, dan domestikasi. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam spesies. Variasi adalah perbedaan kecil dalam satu spesies atau varietas dikarenakan faktor genetik, faktor lingkungan, dan kerjasama keduanya. Setiap individu dalam satu spesies menunjukkan adanya perbedaan, yaitu munculnya pada segi ukuran, berat, fisiologi, maupun tingkah laku. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam spesies merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Kedua adalah temuan fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu yang dapat secara utuh atau sebagian saja. Dengan adanya temuan fosil, diadakan penelaahan apa yang telah terjadi di masa lampau dan mencoba memprediksi dan mengaitkan dengan proses evolusi. Contohnya, yang paling lengkap yaitu fosil kuda. Yang ketiga adalah homologi dan analogi alat tubuh. Homologi adalah struktur yang sama namun fungsinya berbeda dikarenakan lingkungan yang berbeda. Contohnya pada kaki bebek yang lebih cocok untuk mendayung atau berenang dibanding kaki ayam yang cocok untuk berjalan. Nah, selanjutnya adalah analogi. Analogi adalah organ yang fungsinya sama namun strukturnya berbeda. Contohnya pada sayap burung dan sayap kupu-kupu. Fungsinya sama untuk terbang namun struktur penyusunannya berbeda. Nah, yang keempat adalah alat tubuh sisa. Alat tubuh sisa dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi. Sisa kaki pada ular piton adalah salah satu contoh yang mendukung bahwa evolusi yang terjadi. Contohnya pada peleburan tulang belakang manusia. Bagian bawah yang membentuk tulang ekor yang dianggap sebagai sisa dari ekor yang dimiliki oleh nenek moyang manusia. Selain itu terdapat juga gigi taring yang runcing, rambut pada dada pria, dan otot piramida pada tulang belikat. Yang kelima adalah persamaan embrio. Embrio adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang sangat awal. Terjadinya evolusi dalam biologi adalah persamaan embrio. Sebagian besar spesies memiliki embrio yang sama pada tahap awal perkembangannya. Contoh kesamaan embrio yaitu pada babi dan pada manusia. Yang keenam adalah kemiripan biokimia. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur fungsi dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Molekul-molekul ini membangun struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan kehidupan. Misalnya asam amino yang digunakan untuk mengintesis protein. Dan yang ketujuh adalah penyebaran geografik. Adalah bukti dari penyebaran geografik. Tidak sengaja Darwin menemukan keberagaman pada burung finch di Galapagos, yaitu variasi yang terbentuk dari burung tersebut disesuaikan dengan tempat hidupnya. Kedelapan adalah domestikasi. Pada proses domestikasi tersebut, secara tidak sengaja manusia telah menciptakan bentuk-bentuk baru yang sangat berbeda dari moyangnya. Hal yang paling mudah diamati adalah pada anjing. Cukup sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.